Pelajaran seni budaya bab 3 menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Setelah mempelajari bab 3 ini, siswa diharapkan mampu menentukan materi vokal yang dimilikinya, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik, menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan baik, vokal yang baik, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi, solo atau tunggal, melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang masuk pada pelajaran seni budaya. Bab 3 kelas 9 SMP menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita akan bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pelajaran. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan iringan musik dari CD. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda, karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Anak-anak sekalian, jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana, padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat, karena seluruh keberhasilan penampilan sangat bergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, akan ada perbedaan yang mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki 2 orang yang berbeda, yaitu warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu orang berbeda dengan orang lainnya.
Kita sering mendengar sedangkan suara manusia ketika berbicara itu berbeda-beda. Itu yang dikatakan timbre atau warna suara. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Berikutnya, perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing orang. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Selanjutnya kita masuk pada wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya wilayah nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal. Jadi setiap orang itu memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Sehingga kita dapat mengelompokkan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya atau jangkauan suaranya. Yaitu suara anak-anak misalnya. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun, ini jakun di leher laki-laki. Itu mempengaruhi perubahan wilayah nada. Selanjutnya kita akan membahas batas-batas wilayah nada yang dimiliki oleh setiap orang dengan dikelompokkan batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak itu adalah suara anak-anak yang tinggi. Wilayah nadanya E1 sampai ke F2. Suara anak-anak yang rendah wilayah nadanya A sampai ke D2. Jadi suara anak-anak ini terbagi menjadi dua saja, yaitu suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak yang rendah, tanpa membedakan suara laki-laki dan suara perempuan. Ketika terjadi perubahan, barulah ada perbedaan suara anak-anak laki-laki dan suara anak perempuan. Pada suara perempuan atau suara wanita itu terbagi menjadi 3 jenis suara. Yang pertama sopran, yang kedua mezzo sopran, yang ketiga alto. Sopran itu adalah suara wanita yang tinggi atau suara tinggi wanita. Itu dikatakan dengan sopran. Yang wilayah nadanya E1 sampai ke E2.
Berikutnya mezzo-sopran. Mezzo-sopran itu adalah suara sedang wanita atau suara wanita yang sedang tingginya. Wilayah nadanya A sampai ke F2. Yang berikutnya alto. Alto itu adalah suara rendah wanita atau suara wanita yang rendah. Yang wilayah nadanya F sampai ke D2. Selanjutnya kita akan mengelompokkan suara pria. Suara pria terbagi menjadi 3. Yang pertama tenor, yang kedua bariton, yang ketiga bass. Tenor itu adalah suara tinggi pria atau suara pria yang tinggi itu dikatakan dengan tenor. Yang wilayah nadanya C sampai ke A2. Yang berikutnya bariton. Bariton itu adalah suara sedang pria atau suara pria yang sedang tingginya. Wilayah nadanya A sampai ke F2. Yang selanjutnya suara pria yang rendah dikatakan bass. Bass itu adalah suara rendah pria yang wilayah nadanya F sampai ke D1. Baiklah, pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh orang yang akan bernyanyi. Jangan sampai memaksakan diri menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Untuk itu, kita perlu mengecek sebelum bernyanyi wilayah nada kita. Cara mengecek wilayah nada seseorang itu dapat menggunakan alat musik. Antara lain piano atau keyboard. Anak-anak sekalian, jadi untuk menjadi seorang penyanyi harus mempelajari dan mengasah teknik vokal atau teknik bernyanyi yang baik agar dapat membawakan lagu dengan baik. Dalam bernyanyi kita perlu memakai sikap yang baik dalam bernyanyi. Ya, karena bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap bernyanyi yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut akan saya berikan contoh cara bernyanyi yang baik dengan sikap berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Pada saat bernyanyi dengan cara berdiri, badan harus tegak dan rileks. Kaki dibuka sedikit. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Pandangan lurus ke depan. Posisi tangan rileks. Tidak dibebani apa-apa, ada di samping kiri dan kanan. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pelajaran ini dapat kamu terima dengan baik dan rajin-rajinlah belajar. Berikanlah kesimpulan dari pelajaran ini. Selamat belajar. Rajinlah membaca. Semoga kalian semua berhasil. Salam tangguh.